Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sekdis. Hari ini dalam rangka apa ke SKB di wilayah Tanjung Sari? Nah, ini kebetulan saya diundang untuk menjadi narasumber dalam rangka untuk tata kelola pendidikan baik itu formal dan non formal. Dan kegiatan ini menurut saya sangat bermanfaat sekali dalam rangka untuk melakukan kolaborasi pendidikan formal dan non formal, sehingga rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah di Kabupaten Sumeneb meningkat, dan tentunya hal ini pun bisa juga meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang dengan kolaborasi antara pendidikan formal dan non formal. Pak, batas usia yang untuk SMP ya atau SMA itu ada batasannya nggak Pak? Kalau ya, khususnya gitu? Ya, kalau secara batasan secara wajib itu untuk pendidikan formal itu 7-12 itu SD, nah, 13-15 itu SMP, 16-18 itu adalah untuk SMA. Tetapi kalau ada anak yang usia 6 tahun sekolah di sekolah dasar bisa, tetapi harus ada hasil kajian dari ahli bahwa seorang anak tersebut memang layak untuk belajar di jenjang SD walaupun belum 7 tahun. Begitu. Kalau ahli itu dari mana kita dapat? Itu dari psikolog gitu. Psikolog. Oh, ya, mesti ada rekomendasi dari psikolog ya Pak ya? Gitu ya. Tidak bisa dinilai dari guru TK-nya atau tidak Pak ya? Harus dari psikolog. Gitu. Oh gitu Pak. Nah, kalau untuk untuk non formal. Nah, kalau untuk non formal, ini batasan usianya. Ya, betul. Sebetulnya tidak ada batasan usia yang secara formal. Ya. Anak contoh untuk paket B itu berarti setara SMP. Boleh nggak yang usia 14 tahun? Bisa. Bagi anak yang tidak sekolah, ya, tidak bisa sekolah di formal, silakan ke sekolah non formal. Bisa nggak usia yang 20 tahun, 30 tahun? Ya, bisa. Nah, jadi untuk kesetaraan itu, ya program pendidikan non formal itu lebih fleksibel. Ya, bisa usia sekolah atau bisa usia di luar sekolah. Ya, maksud usia di luar sekolah itu usia yang sudah di atas. Ya, untuk tahap program pembelajarannya seperti apa Pak? Ya, untuk pendidikan non formal itu. Ya, untuk pendidikan non formal itu ya ada berbeda dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal dari hari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, untuk pendidikan non formal disesuaikan dengan kondisi warga belajar yang ada di lingkungannya. Ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang blended. Blended itu pembelajaran secara langsung, pembelajaran secara tidak langsung. Karena apa? Nah, karena karakteristik warga belajar di pendidikan non formal itu berbeda-beda. Ada yang tadi itu, contoh di paket B usia 14 tahun, 15 tahun yang dia putus sekolah, berarti dia belum bekerja. Tetapi ada juga yang belajar di paket B, dia sudah 30 tahun, dia bekerja, tetapi dia ingin menempuh paket B. Ya, berarti harus disesuaikan dengan pekerjaan dia sehari-hari. Pekerjaannya tidak ditinggalkan, tapi untuk pendidikannya pun ditingkatkan. Oke Pak, kalau untuk tahap penilaiannya gitu kan, contohnya seperti yang formal lah ya. Penilaiannya kan kriterianya seperti ini. Nah, apa yang menjadi dasar atau patokan kita untuk penilaian yang non formal? Ya, untuk non formal tetap sama, dan di non formal itu ada yang namanya tutor. Tutor itu adalah gurunya. Betul. Nah, tutor itulah yang memberikan penilaian terhadap warga belajarnya tersebut. Gitu. Jadi dari sisi penilaiannya berbeda mungkin Pak ya? Mungkin dari tutor itu dilihat hanya pas di saat dia belajar atau pintar, rajin mungkin masuk mungkin seperti itu Pak. Salah satunya itu. Tetapi tetap untuk ijazahnya itu diakui setara. Paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah, kalau andainya ini Pak sering terjadi, oke lah dengan sepeda biasa. Kalau tidak naik kelas, bagaimana penilaiannya Pak? Ya, saya kira itu kan menjadi tantangan dari dunia pendidikan, bagaimana caranya, karena kan tugas tenaga pendidik itu adalah bagaimana caranya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita semua, dan kita jangan sampai terkena dengan hal itu. Kalaupun ternyata tidak naik kelas, terus diberikan pembelajaran. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak.